Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Ramadhani. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Sagarantan. Dan sekarang saya duduk di kelas 11 TKJ 2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran PKWU dengan memberikan beberapa pendapat dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Nur Khairunisa selaku guru mata pelajaran PKWU. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Namun, maraknya produksi batik imitasi mengancam keberlangsungan batik tulis tradisional. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan maraknya batik imitasi dan dampaknya terhadap pengrajin batik tulis. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Di zaman sekarang, memang kebanyakan orang mengenakan dan memproduksi batik imitasi seperti batik cap atau batik printing dibandingkan batik tulis tradisional. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, karena harga batik imitasi seperti cap atau printing relatif lebih murah dibandingkan batik tulis tradisional. Kedua, karena proses produksi yang cepat sehingga membuat produsen mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar dengan cepat. Ketiga, karena kurangnya edukasi konsumen. Keempat, karena tingginya permintaan pasar. Dan terakhir, karena keterbatasan akses ke batik tulis tradisional. Dengan hal tersebut, mestinya ada dampak yang akan terjadi kepada pengrajin batik tulis tradisional. Dampaknya terhadap pengrajin batik tulis yaitu seperti menurunnya pendapatan pengrajin karena batik imitasi yang lebih murah dan mudah didapatkan mengurangi daya saing batik tulis. Maraknya batik imitasi mengurangi apresiasi terhadap nilai seni dan keunikan batik tulis, sehingga dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya. Terancamnya keberlanjutan usaha batik tulis dan menurunnya motivasi untuk melestarikan keterampilan tradisional. Namun, terdapat upaya atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya, 1. Edukasi konsumen dengan meningkatkan pemahaman konsumen tentang perbedaan antara batik tulis asli dan batik imitasi, serta pentingnya mendukung pengrajin lokal. 2. Inovasi produk oleh pengrajin. 3. Melakukan kolaborasi antar pengrajin batik tulis dan desainer fashion kontemporer. Dan 4. Mengadakan perlindungan hukum. Pertanyaan kedua. Salah satu kerajinan tradisional daerah yang saya pilih yaitu anyaman bambu. Berikut rencana bisnis pengembangan kerajinan tradisional anyaman bambu yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, dan upaya pelestarian budaya. Analisis pasar. 1. Segmentasi pasar mencakup demografi, geografi, dan psikografi. 2. Analisis kompetitor, yaitu terdiri dari kompetitor lokal dan kompetitor global. 3. Potensi pasar. Selanjutnya, strategi pemasaran mencakup 1. Branding dan pengenalan produk. 2. Saluran distribusi, yaitu melalui online maupun offline. Dan 3. Strategi promosi, yaitu dengan digital marketing, influencer marketing, dan program edukasi konsumen. Selanjutnya, upaya pelestarian budaya, yaitu bisa dengan mengadakan pelatihan dan workshop di masyarakat, khususnya bagi generasi muda, agar mereka tertarik mempelajari teknik anyaman bambu. Dan juga dengan membangun pusat edukasi atau galeri mini yang berfungsi sebagai tempat pameran produk sekaligus lokasi wilayah edukatif yang menampilkan sejarah, proses pembuatan, dan berbagai motif anyaman bambu dari berbagai daerah. Dan terakhir,
dengan pengembangan sertifikasi produk lokal. Pertanyaan ketiga. Kerajinan tangan dapat menjadi media yang efektif untuk mempromosikan pariwisata suatu daerah karena kerajinan ini mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai lokal yang unik. Ketika wisatawan membeli atau melihat kerajinan tangan, mereka tidak hanya memperoleh sebuah barang, tetapi juga mengenal budaya setempat yang kemudian dapat menarik minat mereka untuk mengunjungi daerah tersebut. Berikut beberapa cara kerajinan tangan dapat mempromosikan pariwisata disertai dengan contoh konkret dari daerah Indonesia. Memperkenalkan identitas budaya, contohnya batik Yogyakarta dan Solo. Menjadi daya tarik wisata edukasi, contoh tenun ikat di Nusa Tenggara Timur. Meningkatkan ekonomi kreatif dan produk lokal, contohnya anyaman bambu dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Menjadi promosi di pasar internasional, contohnya perhiasan perak dari Celuk, Bali. Dan terakhir, menciptakan wisata desa kerajinan, contohnya Desa Kasongan di Bantul, Yogyakarta. Sekian presentasi dan jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.